Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Warisan silsilah Pulau Abadi di Penglai pasti akan mencatat rahasia budidaya kenaikan ke abadi. Tapi sekarang, semuanya hilang. Suyi akhirnya mengerti mengapa si penyihir menjadi sangat gila setelah Burning Immortal Ruler ditelan. Benar-benar tertekan. Namun, ketika dia berpikir bahwa bahkan prajurit abadi seperti penguasa abadi yang membara ditelan oleh pedang 9 penjara sebagai makanan, meskipun Suyi menyesalinya, dia menjadi semakin sadar akan asal-usulnya. Pedang 9 penjara, misteri? Ini bukan surga magis, lebih baik dikatakan bahwa tempat ini adalah peninggalan garis keturunan Penglai Xiadao. Suyi merenung lama, dan ingin memahami banyak hal. Itu bisa disertai dengan banyak keraguan. Namun, dia tidak terburu-buru. Di masa depan, kebenaran akan terungkap. Selanjutnya, Suyi memegang liontin batu giok merah dan berjalan ke dojo. Dengan kata lain, di dojo ini, setidaknya ada 64 ilusi kuno yang bertahan dari zaman kuno. Set! Cahaya peri yang terbang dan hujan, dalam sekejap mata, Suyi memasuki dunia fantasi. Dia memegang liontin batu giok merah, dan saat menjelajahi dunia ini, dia merasakannya. Waktu berlalu. Suyi menjelajahi fantasi satu demi satu. Dalam ilusi itu, tidak ada peluang, yang tergambar adalah pemandangan dunia di tahun-tahun sebelumnya. Seperti laut biru yang berenang, dan dunia yang bobrok dan tandus dan sebagainya. Bahkan, jika ada kesempatan, itu ditakdirkan untuk dijelajahi oleh pemain sulap satu persatu, dan tidak mungkin menunggu Suyi untuk mendapatkannya. 3 hari kemudian, Suyi berjalan di dunia fantasi ke-49. Ini adalah hutan pegunungan kuno, penuh dengan udara ungu, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan suasana primitif di mana-mana. Hah! Akhirnya, liontin giok merah di tangan Suyi berdesir, seolah merasakan sesuatu. Mata Suyi berbinar, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Tidak diragukan lagi, wanita gila itu bersembunyi di hutan pegunungan kuno ini. Dia melangkah, merasakan liontin giok di tangannya, dan hanyut. Segera, sebuah tebing muncul di bidang penglihatan. Di atas tebing, air terjun menggantung seperti naga putih, memercikkan kabut air, dan suaranya bergemuruh seperti guntur. Di bawah air terjun terdapat kolam hijau dengan jarak lebih dari 10 meter. Wanita gila itu bersembunyi di sini? Suyi tercengang. Dalam kesadarannya, dia tidak merasakan fluktuasi aura. Tapi liontin batu giok merah di tangannya panas seperti terbakar, dan cahayanya pekat. Ini semua menunjukkan bahwa pegadaian wanita bersembunyi di dekat sini. Keluarlah, pemain sulap sudah mati. Suyi membuka mulutnya, suaranya bergema di dekat tebing dan air terjun. Tapi lama tidak ada yang menjawab. Dia mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan akhirnya melihat ke kolam. Dalam sekejap, boom! Kolam air meledak, dan cahaya misterius yang menyilaukan merobek kehampaan, membunuh Suyi dengan kejam. Kelopak mata Suyi melompat dan dia segera menghindarinya. Suwang-wang menyapu langit, dan gunung serta sungai di dekatnya runtuh dan rata dengan tanah. Bahkan kehampaan itu runtuh, membuka jejak seperti jurang yang tak terhitung jumlahnya. Suyi merasakan hawa dingin di punggungnya. Pukulan ini dapat membunuh Raja Alam Dongyu. Perhatikan baik-baik, cahaya misterius itu adalah jimat rahasia, menyala, dan akan segera berubah menjadi abu dan menghilang. Kolam itu telah lama dihancurkan dan berubah menjadi lubang besar. Di kedalaman lubang, ada cahaya keemasan dan bayangan berkelap-kelip. Suyi melangkah ke dalamnya, dan melihat bahwa cahaya dan bayangan keemasan itu adalah bangau kertas emas. Pada saat ini, bangau kertas tampak hidup, melebarkan sayapnya, berputar-putar dalam kehampaan, dan dengan keras, ia berubah menjadi sosok yang bangga dan anggun. Rambut panjang seperti air terjun yang disanggul dengan santai sehingga terlihat segar dan rapi. Di pinggangnya, ada juga tas harta karun kecil dan halus. Ini adalah bos wanita pegadaian, wanita gila dengan temperamen dingin dan mendominasi. Tapi Suyi mengerutkan kening, karena sosok ini bukan dewa pemilik pegadaian, atau kekuatan kehendak,
tetapi foto teknik rahasia. Juggler, setelah bertahun-tahun berjuang, kamu hanya menemukan tempat ini? Kamu benar-benar bodoh. Pemilik pegadaian melingkarkan lengannya di dadanya, dan bibirnya yang kemerahan menunjukkan seringai. Aku tidak takut untuk memberitahumu, wanita tua itu telah menembus ruang dan waktu dan meninggalkan kandang ini. Suyi tampak aneh. Tidak diragukan lagi, pukulan yang tiba-tiba membunuhnya tadi awalnya diserahkan kepada pesulap oleh wanita gila itu. Kamu tunggu wanita tua itu, lain kali kamu datang lagi, kamu harus membunuh benda tua ini. Dan bangau kertas emas itu terbakar dan menghilang. Melihat ini, Suyi tertawa dan tertawa. Dia yakin bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dalam duel antara wanita gila dan pemain sulap, dia tidak mengambil keuntungan apapun, dan dia bahkan terpaksa meninggalkan satu langkah di depan. Hiduplah. Suyi menghela nafas panjang, merasa benar-benar santai. Dia langsung berbalik. Dalam perjalanan, Suyi mengingat semua yang dia alami di kerajaan surga yang ajaib ini. Pertama, basis kultivasi menerobos ke tahap akhir dari kehidupan yang sama. Selain itu, ada banyak rahasia yang berhubungan dengan keabadian, seperti rahasia memotong jalan menuju keabadian. Ketiga, pedang 9 penjara memakan penglai Immortal Island yang paling berharga, Burning Immortal Ruler. Memikirkan hal ini membuat Suyi terdiam. Sebelum dan sesudah, pedang 9 penjara telah menelan 2 harta terlarang, tombak perang kesengsaraan dewa dan penguasa abadi yang membara, tetapi tidak ada yang berubah. Laut Pluto. Di depan Gunung Tianhe, ada pegadaian di surga. Saya merasakannya, Tuan Su telah kembali. Lonceng jantung berbunyi dengan penuh semangat. Bagus. Derajat bintang sempoa dan skala kebijaksanaan bersorak. Meng Changyun juga menghela nafas lega. Apakah kamu tidak cepat mengambilnya? Lao Chaofeng mendesak. Lonceng jantung buru-buru berbunyi, dan bel berbunyi. Lao Chaofeng secara pribadi membuka pintu pegadaian, dan benar saja, dia melihat sosok tinggi Suyi, sisiran, datang dari kejauhan. Semua orang bergegas maju dan menyambut Suyi ke pegadaian. Tuan Su, apakah Anda melihat tuan saya? Cao Tua bertanya. Suyi berbaring dengan nyaman di kursi malas dan membiarkan dirinya benar-benar rileks. Meminum sebotol anggur terlebih dahulu, dia berkata, dia telah meninggalkan surga ajaib. Adapun kapan dia pergi dan kemana dia pergi, aku tidak tahu. Derajat sempoa mereka semua pergi bersama. Apa rencana Anda selanjutnya? Suyi mengeluarkan liontin batu giok merah dan mengembalikannya. Berjalan di dunia surga, mencari orang yang ditakdirkan untuk berdagang. Setelah jeda, dia menambahkan, orang tua itu yakin bahwa tuannya pasti akan kembali kepada kita. Suyi mengangguk dan tiba-tiba bertanya, apa hubungan antara tuanmu dan senmu? Lao Chaofeng tercengang dan bertanya dengan ragu, berani bertanya pada Tuan Su, di mana senmu yang Anda katakan? Begitu suci? Suyi sedikit mengernyit dan tidak menjawab. Dia melihat sempoa duksing, timbangan dan jam jantung, dan berkata, tahukah Anda? 3 dewa bawaan semuanya berkata serempak, mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang mereka. Ini membuat Suyi merasa sedikit menyesal dan berkata, sepertinya hanya ketika kamu melihat tuanmu, kamu dapat menanyakan yang sebenarnya. Dia memiliki tebakan buruk di hatinya, meragukan apakah wanita yang menyebabkan kehancuran mental dan kematian senmu adalah bos dari pegadaian ini. Jika ya, mustahil untuk mengatakan bahwa dia akan berbalik melawan satu sama lain. Hanya berharap, tidak begitu. Suyi mengambil kendi dan menyesapnya dengan tenang. Hari berikutnya, Suyi memutuskan untuk berangkat dan meninggalkan Ming Luo Xinghai. Tuan Su, kemana Anda selanjutnya? Mengapa kami tidak memberi Anda tumpangan lagi? Cao Tua bertanya. Pegadaian surga dapat melakukan perjalanan melalui dunia surga, dan juga dapat dipindahkan di antara berbagai lingkaran langit berbintang. Jika pegadaian ini bukan calon bayi perempuan gila itu, Suyi pasti ingin mengambilnya sendiri. Baiklah, kirim saja kami ke alam bintang 1000 mesin. Suyi memikirkannya dan berkata. Meng Changyun di samping menjadi segar, mengetahui bahwa Lord Guanzu akan membawanya kembali ke tanah airnya, dan dia tidak bisa tidak merasa rindu kampung halaman.
Saya tidak tahu bagaimana teman lama itu sekarang. Meng Changyun bergumam dalam hatinya. Dia berasal dari sekte bernama Huayang Daoting di alam 1000 mesin bintang, dan merupakan tetua tertinggi Huayang Daoting. Huayang Daoting saat ini adalah kepala sekolah, dan dia juga harus dihormati sebagai sisu. Ribuan mesin bintang realem. Kedalaman langit berbintang cukup untuk membuat peringkat 10 besar alam bintang kuno dan besar, termasuk ribuan pesawat dunia besar dan kecil. Ada banyak klan dan banyak tradisi Tao. Taiyi Daomen, salah satu bintang raksasa, adalah kekuatan dominan di dunia bintang ini. Dibandingkan dengan Taiyi Daomen, pengadilan Huayang Dao jauh lebih rendah, tetapi juga merupakan kekuatan kelas 1 di antara kekuatan besar dan kecil di alam bintang 1000 mesin. Gunung Jembatan Awan. Tempat pengadilan Huayang Dao berada. Akhirnya kembali. Meng Changyun sangat bersemangat, pertama pergi menemui tuannya, lalu pergi menemui anak ini Bai He. Jika dia berani bermalas-malasan saat aku tidak ada dan mengendurkan kultivasinya, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, senyum muncul di bibir Meng Changyun. Bai dia adalah satu-satunya murid tertutupnya. Namun, semua ini tidak menghalangi cinta Meng Changyun untuk Bai He. Pada saat ini, Meng Changyun telah memasuki gerbang gunung, dia tidak mengganggu siapapun, dan langsung pergi ke gunung belakang. Tuannya mundur di tempat yang diberkati di belakang gunung. Paman Meng. Suara terkejut terdengar. Di jalan, seorang pria parubaya di Yuyi melihat Meng Changyun, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Meng Changyun tersenyum dan mengangguk, lalu pergi. Yui setengah baya bernama Li Yun, adalah sesepuh sekte. Dalam hal senioritas, dia adalah keponakannya. Paman Meng, beraninya dia kembali? Mengambil napas dalam-dalam, Li Yun mengeluarkan seorang utusan, dan menulis sebuah kalimat di dalamnya dengan akal sehat. Cepat lapor ke kepala sekolah, penatua tertinggi Meng Changyun telah kembali. Ketika dia hendak mencapai gunung belakang, Meng Changyun dihentikan. Tuan Paman, Tuan Sekte, tolong pindahkan mobilmu dan pergi ke aula Zongmen. Dandelion merah menyala datang dengan cepat dan berkata dengan hormat. Meng Changyun tercengang, Tuan Sekte sudah tahu bahwa aku kembali? Segera, dia menginstruksikan kembalilah dan beritahu Master Sekte, dan kamu akan pergi menemuinya setelah kamu menyapa Master nanti. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali dia kembali dari perjalanan, dia akan segera menyapa guru. Kebiasaan ini berlanjut dari masa mudanya hingga sekarang. Meskipun dia telah menjadi raja sejati, dia tidak berubah. Tuan Paman, kepala mengatakan bahwa Anda harus segera pergi. Dan Kue berbisik. Meng Changyun mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata, mungkinkah sesuatu terjadi pada sekte itu? Dan Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, murid tidak tahu. Meng Changyun mendengus dingin dan berjalan menuju gunung belakang. Tuan Paman. Dan Kue hendak mengatakan sesuatu. Suara yang penuh keagungan telah terdengar. Tuan Meng, tolong tetap di sini. Meng Changyun tiba-tiba menoleh, dan melihat sekelompok sosok di kejauhan. Pemimpinnya adalah pria parubaya berjubah ungu. Itu adalah kepala sekolah pengadilan Huayang Dao, Wen Zixin. Di belakang Wen Zixin, ada lebih dari 10 penatua. Mereka jelas sedang terburu-buru. Meng Changyun merasa semakin salah di hatinya. Dia berkata dengan ekspresi tidak berubah, keponakan, aku baru saja kembali ke sekte. Kamu membawa begitu banyak orang untuk menyambutmu, bukankah pertempurannya terlalu besar? Kepala sekolah Wen Zixin tampak rumit, dan menghela nafas. Paman Meng, kamu, benar-benar dikhianati? Pengkhianatan? Wajah Meng Changyun tenggelam, dan dia berkata, Tuan, apa maksudmu? Aku, Meng Changyun, baru saja pergi ke alam bintang kuning misterius untuk sementara waktu, mengapa aku tiba-tiba menjadi pengkhianat? Dia melirik tokoh-tokoh besar di sekte itu, dan sangat tidak senang. Seorang pria gemuk berjubah kuning berkata dengan sungguh-sungguh, Paman, pengkhianatanmu sudah jelas bagi seluruh alam bintang 1000 mesin, mengapa kamu masih berpura-pura bingung? Setahun yang lalu, Taiyi Daomen mengumumkan kepada dunia bahwa Paman Meng adalah pengkhianat. Mungkinkah Taiyi Daomen masih menganiaya Tuan Meng? Seseorang bertanya dengan keras.
Paman Meng, Anda adalah penatua tertinggi pengadilan Tao Huayang kami. Bagaimana Anda bisa mengkhianati? Apakah Anda tahu berapa banyak kritik dan celaan yang diderita pengadilan Tao Huayang kami tahun ini? Seseorang sedang patah hati. Beberapa orang marah. Sampai sekarang, kekuatan kultivasi dari seluruh Tosat Machine Star Realm semua menonton lelucon kita. Orang-orang besar ini, setiap kata yang Anda ucapkan kepada saya, mereka semua marah. Meng Changyun dimarahi dan wajahnya menjadi jelek. Ia kembali dengan penuh sukacita, seperti seorang pengembara yang pulang kampung, namun siapa sangka justru disambut dengan pertanyaan dan kritikan. Namun, dari kata-kata orang banyak, Meng Changyun sudah mengerti bahwa akar dari segalanya terletak di Taiyi Daomen. Bintang raksasa dari alam bintang 1000 mesin ini secara terbuka menyatakan bahwa dia adalah pengkhianat. Dan karena ini, pengadilan Huayang Dao marah. Memikirkan hal ini, Meng Changyun akan meledak dengan amarah, dan dia bukan biksu Taiyi Daomen, jadi mengapa pengkhianatan? Taois Taiyi ini jelas-jelas membalas dendam pada dirinya sendiri. Paman Meng, apalagi yang bisa Anda jelaskan? Kepala Wen Zixin membuka mulutnya. Suara semua orang terdiam. Selain itu, pada saat ini, lebih banyak tokoh datang untuk mendengar berita itu, dan ketika mereka tiba di daerah ini, mereka semua adalah tokoh besar pengadilan Huayang Dao. Semua mata yang melihat Meng Changyun penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Kesedihan yang tak terlukiskan mengalir ke dalam hati Meng Changyun, dan dia berkata dengan suara serak, Taiyi Daomen bilang aku pengkhianat, kamu pikir aku berkhianat? Banyak yang diam. Seseorang berkata dengan tajam, bukan? Hah. Meng Changyun tersenyum sedih dan berkata dengan lembut, saya, Meng Changyun, telah berlatih di sekte ini sejak saya masih kecil, dari murid luar, selangkah demi selangkah, menjadi murid sejati, inti murid. Dan sekarang saya memegang jabatan seorang tetua tertinggi. Selama 39.000 tahun. Matanya tiba-tiba menjadi kejam dan marah, dan berkata, saya tidak berbicara tentang kredit atau kerja keras, izinkan saya bertanya kepada Anda, dalam beberapa tahun terakhir, apakah saya Meng Changyun pernah melakukannya dengan benar? Tinggal di sekte? Setiap kata bagaikan guntur. Semua orang terdiam dan ekspresi mereka menjadi rumit. Sekarang, Taiyi Daomen hanya memperlakukan saya sebagai pengkhianat, bahkan Anda memperlakukan saya sebagai pengkhianat, sungguh konyol. Sungguh ironis. Wajah Meng Changyun pucat pasi, hatinya dipelintir seperti pisau. Sekte saya sendiri, tetapi melihat diri saya sebagai pengkhianat, yang terlalu menyakiti perasaan Meng Changyun. Paman Meng, tolong jangan mempersulit kami. Wen Zixin menghela nafas, dalam setahun terakhir, karena insidenmu, sekte telah sangat terpengaruh, dan aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang mengasah pisau mereka, hanya menunggu sekte kami untuk menderita, manfaatkan kesempatan untuk merampok. Taiyi Daomen telah menyatakan sikapnya. Jika kami tidak menyerahkanmu, kami akan membuat Huayang Daoting dikeluarkan dari alam bintang 1000 mesin ini. Perkataan itu membuat Meng Changyun kaget dan marah. Dia mengerti bahwa apa yang disebut pengkhianatan hanyalah sebuah alasan. Alasan mendasar adalah bahwa di bawah ancaman Taiyi Daomen, pengadilan Huayang Dao hanya bisa menyerahkan diri untuk melindungi dirinya sendiri. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, Paman Meng, satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab, Anda adalah tetua tertinggi sekte tersebut, dan Anda tidak akan pernah melihat sekte tersebut terlibat oleh Anda dan menderita bencana kan? Begitu kata-kata ini keluar, tangan dan kaki Meng Changyun menjadi dingin. Dia melirik wajah-wajah yang dikenalnya dan berkata, apakah menurutmu juga begitu? Semua orang terdiam, menghindari tatapan Meng Changyun. Meng Changyun tiba-tiba merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan, dan hatinya dingin. Ini, apakah itu sekte Ruo Yuan? Tiba-tiba, Meng Changyun berkecil hati, terlalu malas untuk berdebat lagi, dan berkata dengan ekspresi kosong, jangan khawatir, saya akan pergi dan memutuskan hubungan dengan Taiyi Daomen tentang ini. Urusan. Dia benar-benar kecewa dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia memutuskan untuk menemui sang guru, dan kemudian bertemu dengan murid Bai He, dan kemudian meninggalkan pengadilan Tao Huayang. Di masa depan, jangan pernah kembali lagi. Tiba-tiba,
pria pendek dan gemuk berjubah kuning berkata, "Paman Meng, izinkan kami membawa Anda ke Tai Daomen untuk menghindari kecelakaan lebih lanjut." Meng Changyun tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti, wajahnya menjadi sangat jelek. "Huang Yong, apakah menurutmu aku akan melarikan diri?" Dadanya hampir meledak. "Kenapa kamu mengirim dirimu sendiri ke Tai Daomen? Tentu saja karena kamu takut akan kabur dan tidak bisa bertemu Tai Daomen." "Paman Meng, tolong jangan mempermalukan kami demi pengadilan Huayang Dao." Wen Zixin menghela nafas. "Jika aku menolak, apakah kamu masih akan melakukan sesuatu padaku?" Meng Changyun sangat marah dan pipinya membiru. Semua orang terdiam. Meng Changyun benar-benar kedinginan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ketika saya bertemu guru dan murid Bai He, saya akan pergi ke Tai Daomen. Jika Anda memaksa saya lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Dalam suaranya, ada amarah yang tertahan. Semua orang dapat melihat bahwa Meng Changyun berada di ambang letusan. Pada saat ini, Wen Zixin menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata dengan suara rendah, "Paman Meng, Patriark Yue Hong dan Bai He diundang ke Tai Daomen sebagai tamu sejak lama." Boom! Meng Changyun disambar petir, kepalanya hampir meledak. Master dan Bai He akan ditangkap oleh Tai Daomen. Dalam sekte, orang terdekat Meng Changyun adalah tuannya, leluhur Yue Hong. Dan di dalam hatinya, murid tertutup Bai He seperti anaknya sendiri. Tapi sekarang, keduanya mengalami kecelakaan. Kabar buruk ini membuat mata Meng Changyun merah, tidak bisa menahan napas dan menjadi ganas dan menakutkan. Semua orang menjadi pucat dan waspada. Wen Zixin buru-buru berkata, "Paman Meng, tenanglah, selama kamu pergi ke Tai Daomen, leluhur Yue Hong dan Bai He pasti dapat kembali hidup-hidup." "Meng Changyun, kamu akhirnya muncul." Di kejauhan, terdengar tawa ringan. Saya melihat dua sosok datang dari kejauhan, seorang pria berjubah panjang dengan lengan lebar dan seorang pria tua berambut putih yang bersemangat. Tiba-tiba, Wen Zixin dan para pria besar membungkuk hormat kepada pria berjubah itu. Sui Changyi, sesepuh dari bintang raksasa Tai Daomen. Dan lelaki tua berambut putih itu adalah nenek moyang dari cermin kuno istana Huayang Dao mereka. Di pengadilan Huayang Dao, ada total 5 barang antik yang kembali ke satu alam. Leluhur Jing adalah salah satunya. Dalam hal senioritas, dia adalah paman Meng Changyun, dan kakak senior dari Tuan Meng Changyun, leluhur Yue Hong. Ketika leluhur Jing muncul bersama Sui Changyi dari Tai Daomen, Meng Changyun tiba-tiba menjadi tenang dari amarahnya. Dia menyadari situasinya buruk. Yang terpenting saat ini adalah keluar secepatnya. Leluhur Jing tampak acuh tak acuh. Sebaliknya, jika kamu menolak, jangan salahkan tuannya karena bersikap kasar dan segera menekanmu. Suasana menjadi membosankan. Semua orang memandang Meng Changyun. Ekspresi Meng Changyun suram, dan dia bergumam, tidak ada lagi kesedihan selain kematian. Saya tidak memahaminya sebelumnya, tapi sekarang, saya akhirnya mengerti sesuatu. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memandang Wen Zixin, leluhur Jing, dan lainnya, dan berkata, "Saya mengerti bahwa Anda takut terlibat, dan saya mengerti bahwa Anda sedang dipaksa oleh Tai Daomen, tapi aku tidak menyangka, kamu. Tapi kamu membuatku merinding lagi dan lagi." Semua orang terlihat berbeda, dan mereka semua sedikit tidak nyaman. "Omong kosong." Sui Changyi mengerutkan kening dan memerintahkan langsung, "Rekan Taois Jing, tolong ambil tindakan dan segera tekan pemberontakan ini." Leluhur Jing mengangguk. Dia melangkah keluar, memandang Meng Changyun dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Keponakan, maafkan aku." Boom! Kekuatan tubuhnya dilepaskan, napasnya menakutkan, dan dia mengangkat tangannya untuk menembak Meng Changyun. Sosok Meng Changyun melintas, menghindari telapak tangan ini dan bergegas langsung ke langit. "Keponakan, kamu tidak bisa kabur." Ketika suara leluhur Jing terdengar, cetakan telapak tangan besar yang terjalin dengan guntur dan kilat muncul. Kekuatan yang menakutkan segera menekan perilaku Meng Changyun dan tidak berdaya untuk menghindar. Mata Meng Changyun menyipit. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, dan lengan pria itu menghalangi mobil, tapi sama saja.
Menghadapi leluhur Jing, yang berada dalam kehidupan yang sama, kekalahan Meng Changyun, yang telah berkultivasi dalam kehidupan yang sama, sudah ditakdirkan. Boom! Saat berikutnya, sosok Meng Changyun jatuh dari kehampaan dan ditekan ke tanah. Semua orang terlihat rumit. Sekarang setelah Anda memutuskan untuk menerima konsekuensi dari pengkhianatan Anda, mengapa harus berjuang? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.